Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan di mana Anda semua berada pagi ini. Shalom, damai sejahtera Allah, kemenangan, kesembuhan, sukacita Allah ada bersama kita. Puji Tuhan, kita sekali lagi dapat bertemu dalam kebaktian kita di Banda Serike pagi ini. Terima kasih untuk semua tim-tim yang melayani pagi ini. Terima kasih. Kita percaya semua jemaat Tuhan sudah bersedia untuk memulakan sisi kebaktian kita pada pagi ini. Oke, sebelum kita mulakan dengan acara kebaktian kita ataupun acara doa atau pagi ini, mari kita lihat sedikit firman Tuhan untuk renungan kita semua pagi ini. Firman Tuhan ini, petikan firman Tuhan ini kita ambil dari Mazmur bab yang ke-62, bermula daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut Yadutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terdapat dinding yang miring, terdapat tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ayat yang kelima, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepada setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu. Di hadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita. Oke, puji Tuhan untuk petikan firman Tuhan pagi ini. Marilah kita jemaat Tuhan, kita sandarkan segala harapan kita, sandarkan semua iman kita kepada Tuhan yang menjadi kota benteng kita. Tuhan yang menjadi perisai kita. Tuhan adalah keselamatanku. Oke, dengan iman percaya bahwa Dia adalah benteng pertahananku, keselamatanku, tempat perlindunganku, Allahku. Semua itu dengan iman kita serahkan segalanya pada Tuhan. Percayalah padanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tempat perlindungan kita semua. Mari kita semua berdoa, serahkan seluruh kebaktian kita dimanapun kita berada saat ini. Sebelum kita memulakan dengan pujian dan penyembahan mendengar firman Tuhan pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah, kami tinggi, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur pagi ini atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami bersama-sama berkumpul bersama ahli keluarga kami, bersama seluruh jemaat dimanapun berada pagi ini. Tuhan, damai sejahtera Allah Tuhan Engkau telah berikan kami. Shalom Tuhan, bagi semua pagi ini kami mulakan kebaktian kami Tuhan dengan kasih Engkau, anugerah Engkau yang Engkau berikan bagi setiap pribadi. Tuhan, terima kasih karena sepanjang minggu ini Tuhan Engkau telah memimpin kami, Engkau telah memberi perlindungan bagi kami, Engkau telah memberi keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah kota benteng kami, kubu keselamatan kami, Allah yang kami percaya, Tuhan pelindung kami. Terima kasih Bapa, kami terus serahkan seluruh kebaktian kami dari awal, pertengahan sampai ke
Siapnya kebaktian kami ini, biarnya damai sejahtera Allah, kuasa Roh Kudus Engkau Tuhan menyertai kami lewat pimpinan pujian dan penyembahan kami dan firman Tuhan yang sebentar lagi yang akan kami dengar pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesembuhan bagi yang sakit, mereka pagi ini merasakan kesembuhan, damai sukacita Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, kita serahkan tempat masa ini untuk pimpinan pujian dan penyembahan. Dipersilakan. Shalom dan selamat pagi kepada kita semua, jemaat yang dikasihi dalam kasih Tuhan di mana saja kita berada. Kita beribadah secara online seperti ini, kita percaya juga bahwa kasih dan anugerah Tuhan beserta dengan kita, Roh Kudus Tuhan yang menyertai kita. Kerinduan kita hari ini adalah apakah yang kita dapat balas bagi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan hanya kalimat yang mudah yang kita ucap kepada Tuhan, segenap hatiku ku menyembahmu Tuhan, dan ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan roh kami Tuhan hari ini Tuhan, agar kami dapat mendekat kepada Engkau Tuhan, agar kami Tuhan dapat mengalami Tuhan perubahan baru dalam hidup kami. Saat pujian penyembahan diangkat Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa roh kami dibangkitkan Tuhan, jiwa kami Tuhan yang haus Tuhan mencari Engkau Tuhan akan dipuaskan Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Tuhan dalam puji-pujian Tuhan saat kami mengangkat suara kami Tuhan, mulut kami Tuhan untuk Engkau Tuhan, tubuh kami Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kebebasan di mana saja kami berada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Tuhan, dengan apa kan ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Benar Tuhan, dengan apa yang kami dapat balas Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mendahului dalam segala apa yang kami perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan menyertai jalan kami.
tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan. Syukur kami bagi-Mu Tuhan, bagi Bapa kami Yesus Kristus yang menyediakan yang terbaik buat kami. Haleluya, haleluya. Kita ingin memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bangkitkan semangat kita hari ini, bangkit serukan nama Yesus. Ada amin. Amin. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita nyatakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita. Lelah kita hanya di dalam Tuhan. Jangan lelah hari ini. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang
berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Hari ini Tuhan kami bawa Tuhan pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan, yang selalu ada Tuhan dalam hidup dan pribadi kami Tuhan. Ini kami Tuhan menyerahkan segalanya Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Kami punya harapan di dalam Engkau Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan jawaban dalam hidup kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu,
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Pengharapan kita, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Seperti perahu yang berlayar Tuhan, menghadapi badai-badai, ombak, ribut, tapi kami bawakan Engkau Tuhan dalam perahu kami Tuhan. Meskipun badai, meskipun ribut, meskipun goncangan ombak itu Tuhan, pengharapan kami Tuhan, kami sandarkan kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam era pandemik ini Tuhan mengajar kami Tuhan untuk bersandar kepada Engkau Tuhan. Pengharapan kami Tuhan ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik, yang menyediakan yang terbaik untuk kami. Malahan dalam keadaan seperti ini pun kasih-Mu Tuhan tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel, Engkau bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas puji-pujian Tuhan, bertakhtalah Engkau Tuhan. Nama-Mu bertakhta atas segala puji-pujian Tuhan. Dan hari ini Tuhan, umat-Mu Tuhan menyampaikan puji-pujian Tuhan. Inilah pujian yang kami daripada hati kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terimalah pujian penyembahan Tuhan yang kami bawakan Tuhan, menjadi persembahan penyembahan kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di saat puji-pujian diangkat Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja atas segala sesuatu Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang kami alami waktu ini, baik segala masalah yang ada, jalan keluar bagi segala sesuatu yang kami rasakan dalam tubuh kami sakit atau lemah atau kurang Tuhan, kami percaya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Sauh kami Tuhan bergantung kepada Engkau Tuhan. Sauh kami Tuhan, kami bersandar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang menyegarkan kami hari ini, Bapa yang mengenal kami daripada awal waktu ini, dan kami percaya Tuhan di masa depan kami Tuhan ada pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pujian penyembahan Tuhan yang kami bawa hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi kepada semua keluarga dalam kasih Yesus Kristus, di mana maupun kita ibadah pagi ini, Tuhan tetap hadir bersama kita seperti dia katakan, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih di atas sokongan secara kewangan dan doa bagi saya dalam semua ini. Tuhan berkati kamu semua. Hari ini kita merayakan Minggu Misi, di mana Tuhan Yesus telah memberi amanat agung kepada muridnya. Dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20 saya baca untuk kita. Dan Yesus mendekati mereka, berkata kepada mereka, dan kepada aku telah diberi kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan saya juga baca dalam Markus pasal 16 ayat 17-18, saya sebut di sini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sebelum kita meneruskan kebaktian kita pagi ini, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami ingat merayakan Minggu Misi ini yang amanat agung Tuhan telah beri kepada kami. Itu juga Tuhan, terima kasih atas pelayanan misi penginjilan BM Sarawak, bahkan di BM Sereke juga Tuhan. Karena Tuhan mau semua orang diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa dengan firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini, kami pelajari Tuhan, memberkatinya, supaya kami juga takluk kepada perintah Tuhan, dan juga kami mencari wajah-Mu Bapa, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kemuliaan ini dan nama Tuhan Yesus. Dalam visi SIB, misi dan visi BM Sarawak adalah seperti berikut. Nombor 1, pribadi dengan Tuhan. Nombor 2, keluarga dengan Tuhan. Dan ketiga itu gereja kesatuan untuk yang belum selamatkan. Dan juga kita menjadi saksi dalam komuniti kita. Setiap orang adalah garam terang atau kerajaan sektor swasta, dan di mana-mana kita berada, kita menjadi saksi itu. Saya juga berdoa bagi kita, berharap dan masa PKP ini setiap keluarga mendirikan musla, kebaktian keluarga untuk belajar firman Tuhan dan berdoa itu. Jika ada antara kita yang jauh daripada anak dan ahli keluarga, gunakanlah handphone melalui WhatsApp, Zoom, Skype untuk tetap bersekutu bersama Tuhan itu. Melalui kaedah ini kita boleh menjadi saksi dan belajar bersama-sama melalui kelompok kita, cell group, perkongsian, membaca buku, menghadiri kursus seperti Rima dan sebagainya. Setiap daripada kita harus diurapi dengan kuasa Roh Kudus itu. Itunya kita dalam Yoel bagi 2 ayat 28-29 dikatakan ini, akan terjadi pada hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turuna-turunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat itu.
Ini yang penting yang kurang diajar di gereja kita, menerima pekerjaan Roh Kudus itu. Itu dari sini dia cakap kepada semua manusia itu, tidak ada kecuali bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus itu. Itu yang perlu kita lihat. Well, pagi ini saya banyak berbicara tentang Roh Kudus, pemberian Roh Kudus itu. Dalam Lukas 24 ayat 49, dia katakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanji Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dipelengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi itu. Itu yang penting, semua kita, baik hamba Tuhan, harus dipelengkapi dengan kuasa Roh Kudus itu. Kita minta, lihat dalam janji Tuhan juga tentang Roh Kudus ini. Kerja Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi itu. Menjadi saksi itu. Ayat 5 tadi saya lupa baca ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 4 itu. Dia katakan, ketika pada hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit sesuatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah dan di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan ketibaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Ini yang penting bagi kita belajar dalam ini. Setiap kita harus minta kepada Tuhan itu. Kita semua juga harus meminta kepada Tuhan supaya dipengurapan dengan kuasa Roh Kudus itu. Yang penting itu kita juga buat berdoa, berpuasa haruslah diutamakan. Itu yang penting. Jika semua persiapan ini dibuat, tim misi juga harus pergi bersaksi, membawa berita baik dan berita keselamatan itu. Itunya kita lihat supaya di mana kita pergi, kuasa Tuhan menyertai, banyak orang terima Tuhan, dan juga kamu itu orang sakit, macam-macam sakit disembuh, orang kerasukan juga dilepas itu. Dengan itu saya mau bawa kita doa itu minta Roh Kudus, tapi pertama kali kita harus ingat-ingat apa itu dosa, kita harus bertobatlah. Mari kita diam sebentar, ingat apa kelemahan, dosa-dosa kita buat. Sampai itu saya akan bawa kamu berdoa supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita, supaya kita tidak berbicara tentang Roh Kudus, menerima kuasa Tuhan, tapi kita berdoa bersama-sama. Mari kita diam sebentar. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, mengakui semua dosa-dosa, kelemahan, kesalahan kami. Tuhan, ampunilah semua kami. Tuhan, di mana kami ada kebaktian pada pagi ini dengan firman-Mu ini Tuhan. Suci kami dengan kuasa Roh Kudus. Itu juga Bapa, saya berdoa bagi semua kami yang hadir Tuhan, baik di depan TV, dalam handphone kami. Tuhan, kami berdoa pagi ini Bapa, kami mohon dengan kerendahan hati, kami ingin
penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bapa, supaya kami tidak menjadi Kristian yang lemah, Kristian yang gagal, supaya kami sentiasa diberi kuasa oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya berdoa, Roh Kudus, jamahlah setiap kami di mana kami berada pagi ini. Turunlah kuasa-Mu kepada semua anak-anak-Mu yang berbakti bersama pagi ini, Tuhan. Supaya kami merasai, supaya hidup kami tidak seperti Kristian biasa-biasa, melainkan kami menjadi Kristian yang dinamik, Tuhan, yang ada kuasa Tuhan menyertai kami. Oleh sebab itu, Bapa, terima kasih. Kami percaya ini akan terjadi kepada semua anggota kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Okay. Kita teruskan kita punya ini. Bila kita keluar, lihat Yesus mengutuskan muridnya dalam Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang-orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tadi kita sudah membaca dalam Markus pasal 16 ayat 17-18, kuasa diberi Tuhan. Kita mengusir roh-roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Kita berbahasa dengan bahasa baru. Itu juga dengan kita pegang ular. Bukan arti kita pegang ular, kalau ular pantok kita, kita tidak sakit apa-apa itu. Itu juga kalau minum racun maut, itu yang kita hadapi. Dunia ini takut dengan itu. Tapi kalau kamu sudah mengenal Yesus, kita tidak takut dengan itu. Itu Tuhan janji, kalau kamu minum racun maut, kamu tidak akan celaka itu. Itunya Tuhan sendiri yang penawar, yang lebih berkuasa dari apa-apa itu. Itu juga kalau kamu jumpa orang sakit, letak tangan, mereka akan sembuh. Itu yang harapan kita. Banyak mukjizat lain Tuhan lakukan. Oleh sebab itu, kita percaya kepada Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 12 itu dia cakap, kuasa itu lebih besar, kamu akan melakukan lebih besar lagi. Itu pekerja miracle itu Tuhan beritahu. Oleh sebab itu, kita sediakan siap hati kita dipakai oleh Tuhan itu. Baru bila orang banyak terima Tuhan Yesus, pemuridan mulai itu. Itunya tulis dalam Matius 28 itu. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kita pergi itu, memberita Injil dengan kuasa Tuhan tadi, menyembuhkan bermacam sakit, orang tidak rasuk hantu, bebas, dilepaskan, mukjizat-mukjizat lain. Di sini dia sebut suruh kita buat pemuridan. Oleh sebab itu, di gereja kita, dalam daerah kita harus persiapkan stok Bible. Stok Bible kita minta dari Miri Bible League sana. Banyak Bible Iban telah datang dalam 1 bulan yang lalu. Kita stok di sana. Dan juga untuk pemuridan kita harus sedia bahan-bahan itu untuk mengajar mereka supaya mereka bertumbuh iman, mengenal Tuhan itu. Itunya penting, alat pelajar lengkap. Bukan saja pemuridan ini kita buat dia terus menerus. Seperti jangan buat satu sesi. Kalau sekarang orang semua sibuk, tidak macam saya dulu, orang tidak tanam sawit, tidak banyak kebun. Tapi sekarang orang banyak kebun sawit apa-apa, sibuk. Tapi kita boleh buat malam hari Sabtu, mulai khusus. Sepanjang hari Minggu kita buat dia. Mungkin kita siap pukul 5 itu. Dari itu orang boleh pulang kampung kalau di mana dia jauh dari tempat kita kursus itu. Ininya, kalau kau buat malam Sabtu, hari Minggu berapa sesi itu, 2 minggu selepas itu kita datang lagi. Kita buka dalam 1 Petrus pasal 2, dia sebut di sini, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan.
kedengkian dan fitnah itu. Bila orang terima Tuhan Yesus dalam ini pemuridan, orang betul-betul ingin mau mencari hidup dalam kekudusan, hidup untuk memuliakan Tuhan itu. Itunya selalu saya dorong kalau orang yang pandai baca surat ya, saya suruh dia baca Kolose, baca buku Efesus. Karena itu banyak kaitan dengan kita di Pulau Borneo ini, di Brunei. Karena di Kolose cukup ajar keras dan di Efesus itu. Dan juga dia sebut di sini ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itulah sebab ada discipleship, pemuridan itu. Kalau orang baru terima Tuhan Yesus, dia beri pempahaman di sini dengan pakai anak bayi ya, baru lahir itu. Bayi baru lahir bagaimana? Mereka selalu mau minum susu itu. Mungkin dia baru 1-2 bulan, setiap 2 jam dia minum susu. Lepas itu 4 jam dia minum susu. Begitu juga kita yang baru Kristian. Memang orang aus untuk kesucian, kebersihan, ingin mengenal Tuhan. Itu sebabnya discipleship ini kita tetap buat nomor 1 lah dalam pelayanan penginjilan itu. Itu saya pengalaman sendiri juga. Lihat di mana-mana orang Kristian saya buat habis laun pun 1 bulan setengah datang 1 kali. Karena masa itu tidak seperti sekarang communication, tidak ada jalan raya, kita harus pakai pesawat dan itu cukup mahal. Nah sekarang kita cukup yang itu. Itunya buat pemuridan seperti anak lahir itu. Kalau anak yang baru lahir 2-3 bulan tidak minum susu, bagaimana anak? Tentu dia cacat. Begitu juga kita orang Kristen. Kalau kurang pemuridan, itu cacat. Kalau dia sudah 1 tahun, 2 tahun, kamu mulai mau ajar mereka dengan ini pemuridan, dia tidak mau. Itu sebabnya kita buat terus-menerus dengan mereka ini. Ambil berat. Itu yang kita lihat kerinduan Tuhan bagi misi ya. Kita baca Wahyu pasal 7 ayat 9. Dia sebut, kemudian pada hari itu aku akan melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka itu. Itunya kita lihat berbagai suku, bangsa, bahasa yang sudah mengenal Yesus Kristus itu. Itu sebabnya kita pergi misi menginjil pada bukan saja di Sarawak, bahkan di luar negeri itu. Tuhan suruh kita berjalan itu. Saya ingat satu kali kami berhimpun di Amsterdam, itu semua penginjil yang ada Kristen di seluruh dunia ini datang di Amsterdam. Kita lihat dari situ berbagai suku bangsa, walaupun tidak banyak, di satu negara 5 orang seperti itu, 7 orang datang, tapi setiap suku bangsa. Begitu juga di Korea tahun 1995, JKW itu, seluruh bangsa datang di Korea. Itu 5.000 berhimpun masa itu. Tuh lihat, bila saya lihat ini, masa itu belum cukup. Kalau di sini setiap suku bangsa. Itunya sebab pelayanan misi penginjilan kita harus ditegakkan, dikuatkan. Kita bekerja bersama-sama, bukan saja kita, bagi seluruh Kristen di dunia ini. Dalam Matius 24 ayat 14, dia katakan Injil kerajaan surga harus diberita kepada seluruh bangsa ke seluruh dunia, baru tibanya kesudahan. Saya mau baca 2 Peter 3:9 juga. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu
Kerana ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat itu. Itu sebabnya Tuhan beri masalah kita bertobat. Itu Injil harus diberitakan, kerajaan surga sudah dekat, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan minta orang bertobat. Kalau lihat sekarang, banyak negara dulu susah menginjil, tapi sekarang makin ramai orang percaya kepada Tuhan. Itu juga Tuhan beri kirum peperangan macam-macam kepada negara-negara yang menolak antikristus itu. Sekarang ada gereja, ada banyak orang itu. Itu juga dalam akhir ini kita lihat konflik 19 ini. Dia melanda di seluruh negara, seluruh dunia. Itu juga satu kesempatan. Walaupun kita tidak dapat memberitakan Injil secara tubuh bagi negara mereka, sekarang ada teknologi itu. Dari satelit, TV, semuanya. Dari itu juga kita dapat menginjil itu. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana saya dapat melibatkan saya sendiri dengan pelayanan misi penginjilan itu? Nomor satu, kita pergi ya. Kalau kita tidak dipanggil pergi jauh, kita pergi di Sarawak, macam kita di Serikay, kita pergi Ulu-Ulu, pergi, walaupun orang sebut sudah Kristian bertahun-tahun, tapi hidupnya belum ada pembaharuan, belum itu kita pergi berkongsi lah kepada saudara mara. Puji Tuhan sekarang itu gereja-gereja dapat mengerti, dapat kerjasama itunya. Puji Tuhan juga dengan itu. Yang nomor dua itu kita memberi kepada tabung misi dan penginjilan BM Sarawak itu. Harus ada kita beri. Nanti saya akan beri mana kita kirim itu. Yang ketiga, berdoa. Kita ambil masa 5 minit, 10 minit setiap hari bagi negara-negara yang masih tertutup itu. Minta Tuhan buka dia. Itu. Dari kamu, jangan pindah sini sana, fokus satu negara. Dari sana juga Tuhan akan bekerja. Walaupun kamu tidak pergi, Tuhan utus orang lain pergi di sana. Oke, pelayanan misi BM di luar negara. Ini, melihat di Kamboja, Pastor Doris Balang sudah 9 tahun di sana. Ini Pastor Bong akan pergi ke sana. Bong ini bapa Cina, mungkin mama dia berdayu ke Iban. Dia sudah siap sedia mau pergi tahun baru itu. Di selatan Filipina, kita sudah tarik, kita punya penginjil di sana, Dayang Amir, kena ada tekanan lah. Ada orang mau menculik dia, tapi dia dibawa balik. Dan kita ada sponsor 7 penginjil antara suku Menobo di Filipina, selatan Filipina. Di Kalimantan Tengah kita ada sponsor 6 penginjil di sana. Kalimantan Tengah dulu saya ada beberapa kali pergi dalam kuasaan itu. Di Jawa Barat juga kita ada sponsor 2 penginjil. Sumatera Barat juga ada 2 penginjil itu. Dan North East India, kita sponsor 2 orang penginjil di sana. Dan akan ditambah tahun baru kepada 3 orang, jadi 5 mereka yang kita sponsor. Di Thailand ada 2 orang di sana. Satu missionary itu dari Serikay, Jenny Wee ya, yang dari Serikay sudah lama di sana, belasan tahun sudah. Itu kita berdoalah bagi mereka ini. Pelayanan di Kamboja, selatan Filipina, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Jawa Barat, North East India, dan Thailand. Itunya memerlukan belanja yang besar untuk mereka ini. Itu sebabnya kita terlibat. Karena kalau satu orang terima Tuhan, orang di Sergadin bersukaria. Itu juga kita lihat di sini banyak suku-suku
yang belum dijangkau ini. Kalau kita dapat membawa mereka kepada Tuhan, begitu juga Tuhan bersukaria, gereja kita diberkati juga itu. Dengan ini. Sebelum saya tutup, saya mau beri firman Tuhan dari Bilangan 6 ayat 24-26 itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu yang janji Tuhan kepada kita. Dengan penutup, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dengan pelayanan misi BM Sarawak Tuhan. Terima kasih setiap gereja daerah Tuhan yang terlibat dalam ini. Yang belum terlibat, Tuhan juga menggerak hati mereka dengan melibatkan diri bagi pelayanan misi dan penginjilan. Walaupun kami tidak dapat pergi, kami dapat melawat di kampung-kampung tempat kami di sekitar Serikay, daerah Serikay Tuhan. Begitu juga kami ingat apa yang Tuhan sudah berkati kepada setiap keluarga. Kami juga berdoa supaya kami ada kerinduan Tuhan untuk melibatkan diri, memberi Tuhan supaya pelayanan misi penginjilan ini dapat dijangkau lebih baik suku-suku yang belum ada orang diselamat. Itu juga Tuhan kami berdoa, beri kerinduan kami berdoa setiap hari bagi negara-negara yang belum ada Kristen itu. Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih hadirat Tuhan bersama kami pada pagi ini. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Amin. Terima kasih hadir bersama pagi ini. Tuhan berkati semua. Ya, puji Tuhan. Okay, thank you. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Serikay. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-2070661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan ataupun kesyukuran dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengerusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Pautan Google Meet ini akan dimaklumkan dalam WhatsApp group BM Bandar Serikay. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan doa ini. Together we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Serikay pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Akhir sekali, ini adalah jadual pelayanan kebaktian bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Oke, puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kita sebentar tadi telah kita dengar. Kita percaya dimanapun kita berada, kita telah mendapat urapan, mendapat undangan kuasa Roh Kudus Tuhan atas segala isi firman Tuhan dan pimpinan pujian dan penyembahan kita sebentar tadi.
Terima kasih juga untuk pengumuman yang telah kita dengar. Untuk seluruh kita BM Bandar Serike pada minggu ini, dan untuk kebaktian dan acara seterusnya pada minggu yang akan datang. Oke, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pagi ini, mari kita lihat sedikit firman Tuhan. Diambil daripada Matthew ayat yang bab yang ke-28, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Ayat ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu semua sentiasa sampai kepada akhir zaman." Oke, ini adalah perintah Tuhan Yesus untuk seluruh kita orang percaya yang pertama menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita adalah sebagai menyaut seruan agung, amanah agung Tuhan. Pergilah kita sebagai penabur, sebagai penyiram, dan sebagai penuai. Terima kasih untuk firman Tuhan sekali lagi yang kita dengar pagi ini. Oke, mari kita berdoa, serahkan tutup kebaktian kita pada pagi ini. Berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena campur tangan Engkau dari awal sampai ke penghujung kebaktian kami lewat pujian dan penyembahan kami, dan juga Tuhan dengan firman-Mu yang kami dengar, kami pelajari Tuhan. Biar terus Roh Kudus Engkau, Rema-Mu sendiri Tuhan terus bekerja untuk setiap pribadi yang mendengar pagi ini Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan supaya kami terus menyaut Tuhan, mendengar serta melakukan visi dan misi Engkau Tuhan dalam amanat agung yang telah Engkau amanatkan bagi seluruh kami orang yang dahulu percaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus serahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Apapun aktiviti kami Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Roh Kudus Engkau terus memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberi damai sejahtera Allah bagi seluruh acara apapun yang kami lakukan pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, biar kami terus mengandalkan Engkau dalam apapun keadaan. Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Engkau Allah yang menyediakan segala keperluan bagi umat-Mu. Kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan merasakan kami ditinggalkan Tuhan, karena Engkau Immanuel sentiasa ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi seluruh jemaat-Mu pada pagi ini ke tangan Engkau. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati kita. Sekali lagi berjumpa lagi minggu yang akan datang. Shalom, damai sejahtera Allah. Amin.